Selamat pagi anak-anakku. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah kalian sudah mempelajari tentang hukum-hukum Newton. Maka saat ini kita akan memperdalam bagaimana penyelesaian soal untuk hukum-hukum Newton tersebut. Hukum Newton ada 3, itu yang kita sudah bahas pertemuan sebelumnya. Hukum pertama Newton itu dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Itu berlaku untuk benda yang diam dan untuk benda yang bergerak tetapi kecepatannya konstan. Berarti ini berlaku untuk GLB. Yaitu untuk hukum pertama Newton ya, berlaku untuk benda yang diam, berarti kecepatannya sama dengan 0, dan berlaku untuk benda yang bergerak, tetapi ingat kecepatannya harus konstan. Berarti di sini berkaitan dengan GLB. Nah, kita buat satu contoh. Misalnya ada sebuah balok ditarik ke kanan dengan gaya F1 sebesar 5 Newton dan ditarik juga oleh gaya F2 sebesar 10 Newton. Kemudian ada juga gaya ke kiri dengan F3 yang belum diketahui berapa besarnya. Nah, kalau misalnya kotak ini dalam keadaan diam, maka kita bisa menentukan besar F3 ini sesuai dengan hukum pertama Newton, bahwa sigma F itu harus sama dengan 0 untuk benda yang diam ya. Nah, untuk fisika ingat kalau dia arah gaya, karena gaya itu merupakan besaran vektor, jadi memiliki nilai dan arah. Kalau dia arahnya ke kanan itu bertanda positif dan arah ke kiri itu bertanda negatif. Di sini ada 2 gaya yang arahnya ke kanan, berarti 2 gaya ini bertanda positif. Kemudian satu yang ke kiri berarti F3 ini bertanda negatif. Sigma ini menyatakan jumlah, berarti gaya-gaya ini kita jumlahkan ketiga-tiganya. Tetapi ingat arah harus kita buat tanda ya. Berarti di sini F1 tambah F2 tambah F3, tetapi ada minusnya karena dia arahnya ke kiri, sama dengan 0. Nah, sekarang kita isikan nilai. F1 nilainya 5 Newton, tambah F2-nya 10 Newton, tambah minus F3. Mau kita cari berapa nilai? Nah, 5 tambah 10, 15 Newton. Positif dengan negatif menjadi negatif. F3 sama dengan 0. Sehingga F3 minus F3 ini pindah ke kanan menjadi positif ya, sama dengan F3. Maka F3 itu nilainya 15 Newton. Berarti supaya benda ini dalam keadaan diam, nilai F3 harus bernilai 15 Newton. Nah, seperti ini khusus untuk hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton ini sering juga disebut dengan kelembaman ya, kelembaman atau kemalasan. Banyak kita alami dalam kehidupan. Contohnya kalau di dalam mobil, ketika mobil direm, maka kita akan bergerak ke depan. Tetapi kalau mobilnya digas, maka kita akan bergerak ke belakang. Hal ini terjadi secara spontan. Sebenarnya badan kita berusaha untuk mempertahankan posisi kita yang tadinya diam. Nah, ini untuk hukum pertama Newton. Nah, sekarang hukum kedua Newton.
kalau hukum kedua Newton ini menyatakan bahwa arah percepatan benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda, tetapi berbanding terbalik dengan massa benda. Atau bisa juga kita buat sigma atau resultan gaya itu sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M, atau M, ya. M sama dengan sigma F per A. Nah, dari ketiga rumus ini berkaitan, ya. Ketiga rumus ini berkaitan bahwa besar percepatan benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, tetapi berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Artinya semakin banyak gaya-gaya yang dikerjakan pada sebuah benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang besar atau gerakannya akan semakin cepat, tetapi berbanding terbalik dengan massanya. Berarti kalau makin besar massa benda, maka gerakan bendanya akan semakin lambat. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ingat, sigma F ini adalah jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda. Oke, kita lihat contohnya. Mobil mainan massanya 0,5 kg bergerak dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Setelah menempuh jarak 3 meter, kecepatannya menjadi 4 meter per sekon. Berapakah besar gaya untuk mengubah kecepatan mobil mainan itu? Ingat, kalau hukum pertama Newton itu tadi untuk berkaitan dengan GLB, sementara hukum kedua Newton ini berkaitan dengan GLBB, ya, berkaitan dengan GLBB. Jadi kadang soal itu harus kita kaitkan dengan rumus yang sudah kita pelajari pada gerak lurus berubah beraturan. Seperti contoh soal ini. Oke, untuk menjawabnya kita buat dulu apa yang diketahui, ya. Diketahui apa? Massa bendanya. Massanya adalah 0,5 kg. Kemudian kecepatan awal berarti V0. Ini, ya. Adalah 2 meter per sekon. Kemudian apa lagi? Jarak, ya. Jarak berarti S sama dengan 3 meter, dan kecepatannya berarti perubahan ini kecepatan akhir berarti V sama dengan 4 meter per sekon, ya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapakah besar gaya atau resultan gaya yang bekerja untuk menghentikan mobil tersebut, untuk mengubah kecepatan mobil tersebut. Nah, ini kita pakai hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A, tetapi A-nya belum diketahui. Maka kita cari A-nya dengan menggunakan, ya, karena V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A kali S. Ini hukum rumus, ya, rumus gerak lurus berubah beraturan. Nah, V-nya berapa? 4. Jangan lupa dikuadratkan. V0-nya berapa? 2. Jangan lupa dikuadratkan. Tambah 2 dikali A mau dicari, dikali S-nya berapa? S-nya 3. Oke, 4 kuadrat 16 sama dengan 4 tambah 6A, ya, 2 kali 3, 6A. Nah, kemudian 16, 4 ini pindah menjadi kurang 4 sama dengan 6A. 16 kurang 4 berapa? Oke, 12 sama dengan 6A, sehingga A sama dengan 12 per 6, maka A sama dengan 2 meter per sekon. Oke, kemudian dengan mengetahui berapa nilai A, maka sigma F sama dengan M dikali A. Sama dengan M-nya berapa? M-nya 0,5. 0,5 dikali A 2 meter per sekon kuadrat, ya, di sini, ya. 2 meter per sekon kuadrat berarti 0,5 kali 2 sama dengan 1 Newton. Berarti untuk mengubah kecepatan dari 2 meter per sekon
menjadi 4 meter per sekon dibutuhkan gaya sebesar 1 Newton. Nah, kira-kira seperti ini untuk hukum kedua Newton ya. Sementara untuk hukum ketiga Newton ini akan kita bahas pada jenis-jenis gaya nantinya. Nah, demikian untuk materi hari ini. Sebagai latihanmu boleh kamu kerjakan. Ini ada 2 soal ya. Kaitkan untuk nomor 1 dengan hukum pertama Newton dan nomor 2 untuk hukum kedua Newton. Tetap kamu hubungkan nomor 2 ini dengan rumus gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini materi kita untuk hari ini. Semoga dipahami. Keterbatasan hari ini akan kita perbaiki untuk pertemuan berikutnya. Sekalipun belajar jarak jauh, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan pernah berhenti berusaha. Tuhan Yesus memberkati.